Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Di mana kalau kita lihat bersama-sama ya teman-teman ya, untuk market cap masih di area 3,42 triliun dolar, indeksnya altcoin ini mantap ya, udah di area 30. Semoga nanti saat kalian melihat ini udah di atas 30 ya. Fair and Greed Index berada di area 64. Dan kalau kita lihat sih mayoritas daripada altcoin masih hijau royo-royo ya bro ya, meskipun rasanya rasa sangkut. Oke. Terus kalau kita lihat juga dari kinerjanya Memcoin, kita cek bareng-bareng ya bro ya. Memcoin ini aset spekulatif tapi legit gitu ya. Karena sekali memberi keuntungan itu nggak main-main bro ya. Sekali memberi keuntungan nggak main-main, tapi sekali beri rungkat ya udah nggak main-main juga gitu bro ya. Oke, dari sektornya Memcoin juga recover ya. Dogecoin, Shiba Inu, PP nih masih strong juga ya. SPX masih strong, Bong juga masih strong, Fartcoin apalagi ya. Jadi mayoritas dari sektor meme coin masih dalam dominasi ijo royo-royo rasa sangkut. Oke. Untuk hari ini brother ya ada 5 ya 5 ini bro. Kali ini 5 meme coin yang notabene mungkin berpotensi gitu kan. Nah, tapi sebelum kita lanjut bahas 5 meme coin ini, kalian disclaimer dulu ya. Semoga salah satu yang akan kita bahas teman-teman punya ya. Amin. Semoga saja dan meledak. Amin. Nah, jadi di sini brother itu ada 5 meme coin menurut ya, meme coin ini potensial menurut crypto bubble. Jadi ada 5 meme coin potensial yang notabene ya bagus lah menurut analis ini gitu kan untuk tahun 2025. Makanya di sini akan kita bahas nih bro ya, satu persatu dari kelima meme coin ini. Yang pertama itu ada Bong bro. Bong, untuk Bong sendiri ya dia kan berbasis meme Solana. Kalau kita lihat dari segi marketnya sih udah nggak perlu diragukan lagi lah ya. Dari segi marketnya dia udah overpower gitu ya, overpower ya. Kita lihat dari segi komunitasnya juga udah mantap jiwa juga ya bro. Kalau kita lihat persentasenya aja 85% masih bullish di Bongcoin ini. Nah, Bongcoin ini ada beberapa kelebihan bro ya. Jadi kan Bongcoin ini berbasis di Solana gitu kan. Nah, jadi di Solana itu untuk Bong itu transaksi cukup cepat dan biaya sangat murah ya dibandingkan jaringan Ethereum bro. Nah, yang kedua itu cocok untuk mikro transaction atau penggunaan masalah, intinya seperti itu. Nah, komunitas daripada Bong ini cukup aktif gitu. Jadi Bong itu memiliki komunitas yang sangat kuat dan solid ya, mirip seperti Dogecoin dan Shiba Inu lah ya. Untuk komunitas daripada Bong ini sering menjadi trending topik juga di media sosial seperti X bro. Nah, terus berikutnya itu Bong ini adalah sebagai meme coin lokalnya Solana gitu kan. Nah, dianggap sebagai Dogecoin-nya Solana gitu. Jadi Bong ini itu dianggap sebagai Dogecoin-nya Solana sehingga banyak didukung gitu kan bro oleh ekosistem Solana itu sendiri. Pernah diberikan juga sebagai airdrop di penggunaan Solana, membuat adopsi awal cukup luas ya Bong ini bro. Terus adopsi nyata dalam ekosistem Solana untuk si Bong ini. Jadi banyak juga ya digunakan dalam aplikasi seperti NFT ya kan, marketplace berbasis Solana juga untuk si Bong ini bro. Terus ada beberapa proyek bahkan menerima Bong sebagai pembayaran juga. Ini kelebihan daripada Bong ya. Likuiditas dan listing. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang likuiditas dan listingnya sudah terdaftar di banyak exchange gede. Likuiditasnya yang baik membuatnya mudah diperjualbelikan juga. Ini untuk Bong ya bro ya. Tapi ingat Bong itu kan meme coin jadi volatilitasnya cukup tinggi. Ya semoga saja Bong ini bisa meledak di tahun ini. Amin. Dan untuk berikutnya itu ada WIF ya brother. Untuk WIF sendiri harganya udah nyentuh di area 1 dolar. Nah, turun lagi nih di area 0,9 dolar ya. Jadi naik turun nih untuk WIF. Nah, WIF sendiri kalau kita lihat dari segi marketnya bro, market daripada WIF juga udah banyak ya. Udah banyak seperti Binance, Bybit, Coinbase ini udah masuk juga. Dari segi komunitasnya kalau kita lihat untuk WIF sendiri bro, itu sekitar 79% masih bullish terhadap WIF ya. Beda dengan Bong. Bong tadi 86 atau 85 ya. Nah, untuk Wave sendiri dia juga berbasis Solana. Jadi biaya tetap ya sama, transaksi lebih efisien ya dan tentunya biaya cukup rendah. Nah, komunitas viral dan tren sosial bagi Wave ini. Jadi meme dog Wave hati nih bro, itu kan anjing bertopi gitu kan. Jadi sangat mudah viral di media sosial seperti X. Nah,
Terus ada kesederhanaan branding juga. Jadi branding yang simple dan mudah diingat, mudah dipromosikan juga untuk Wave ini ya. Likuiditasnya cukup bagus dan listing di banyak exchange besar bro. Oke. Jadi Wave ini potensi jangka pendeknya ya, untuk jangka pendeknya meme coin seperti Wave ini bisa mengalami lonjakan harga signifikan juga dalam waktu singkat jika ada hype besar ya tentunya bro ya. Dan tentunya untuk beberapa trader juga memanfaatkan untuk trading jangka pendeknya ya. Jadi ketika bull session nanti bisa terjadi di tahun ini bro, tidak menutup kemungkinan nih Wave ini juga bakal meledak. Dan yang berikutnya itu ada PP bro. Kalau kita berbicara PP, teman-teman pasti udah paham semua ya, untuk PP marketnya udah nggak perlu dilakukan lagi. Dilihat dari segi komunitasnya juga udah sangat bagus ya bro ya. Itu kalau kita lihat persentasenya 87% terhadap PP itu bullish. Nah, PP ini bro itu adalah brand dan meme yang sangat kuat ya untuk si PP Coin sendiri. Dimana PP The Frog ini ya teman-teman ya, ini adalah salah satu meme internet paling terkenal di dunia. PP ini bro ya, meme internet paling terkenal di dunia. Terus dia memiliki basis komunitas yang cukup besar dan sangat aktif juga untuk si PP. Jadi ribuan anggota aktif di Twitter kayak X lah ya, kita anggap aja X. Terus komunitas meme coin seperti PP punya kekuatan besar ya dalam menciptakan kinerja FOMO juga ya. Nah, berbicara tentang likuiditas untuk PP, likuiditas PP itu tinggi bro ya. Jadi listing udah di banyak exchange besar juga. Potensi untuk pump cepat juga untuk si PP ya. Jadi pump and dump daripada PP ini cukup besar. Tapi diprediksikan PP ini masih sangat bullish di tahun 2025 ya. Terus di sini berbasis jaringan di Ethereum ya bro ya. Jadi kalau kita lihat itulah PP ya, berbasis Ethereum, basis komunitasnya cukup kuat meskipun belum ada utility-nya ya. Nah, untuk token berikutnya itu ada Fartcoin bro. Nah, untuk Fartcoin sendiri kalau kita lihat dari segi marketnya ya, itu dia belum listing di Binance, Coinbase juga belum ya, Robinhood apalagi. Jadi ini masih ada potensi nih ketika nanti Binance itu ngumumin untuk ngelisting daripada Fartcoin, mungkin target kita di area $2,5 bisa terrealisasi. Berbicara tentang komunitas Fartcoin, itu sekitar 69% itu bullish ya. Jadi lebih kecil dibandingkan Bong, lebih kecil dibandingkan PP juga. PP 87, Fartcoin di area 69. Nah, tapi ada beberapa kelebihan daripada Fartcoin. Jadi Fartcoin ini menurut data yang ada itu murni hiburan dan komunitas ya bro. Jadi brand kocak nyeleneh lah untuk Fartcoin ini. Nah, terus yang kedua tentunya biaya murah tergantung pada jaringannya atau chainnya. Jadi banyak token Fartcoin dibuat di jaringan murah seperti Binance Smart Chain atau Solana, biaya transaksi rendah gitu bro ya. Jadi jangan sampai keliru bro. Kalian nanti ya kalau kita berbicara tentang Fartcoin ini, dia udah ada di Solana ya, dia berbasis Solana lah ya. Tapi dia juga bisa dikatakan ya bro ya, ada di kalau kita lihat dari segi ini ya bro ya, websitenya ada di, kok website lagi, iya webnya ya, walletnya sorry bukan website, itu ada di Binance Web3, Trust Wallet dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Terus kalau kita berbicara tentang potensi viral daripada Fartcoin ini masih cukup tinggi, eksperimen komunitas ya, dan masih banyak lagi hal-hal besar lainnya. Tapi untuk Fartcoin sendiri targetnya tetap di ranah $2,5 kalau saya bro ya. Dan token yang kelima bro itu ada Pengu. Nah kalau kita berbicara tentang Pengu teman-teman ya, marketnya udah kalian tahu lah ya, marketnya udah ada di Binance juga ya, Coinbase juga udah ada, Adbit juga udah ada, berbasis dengan komunitasnya. Kita cek juga ya dari segi komunitasnya 70% masih bullish terhadap Pengu. Dan yang perlu kalian ketahui adalah ada beberapa kelebihan daripada si Pengu ini. Termasuk yang pertama itu adalah Pengu ini sebagai brand NFT yang cukup kuat dan premium bro ya. Jadi selain salah satu NFT blue chip di Ethereum selevel ya dengan Bice, Azuki dan Degos teman-teman ya. Jadi Pengu ini mempunyai karakter penguin yang cukup lucu. Jadi Padi Bingu ini ya jadi brand yang friendly lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ekspansi di dunia nyata. Jadi Pengu ini berekspansi ke dunia nyata. Jadi punya lini mainan lah ya, atau mainan fisik dijual di Walmart dan Amazon juga. Jadi NFT pertama yang sukses bikin penghasilan off-chain mainan merchandise juga ya bro untuk si Pengu ini. Terus kalau kita berbicara tentang komunitasnya, komunitasnya cukup loyal bagi si Pengu ini.
Nah, tim yang kredibel juga daripada si Pengu ya. Terus kita berbicara tentang IP, intelektual ya, properti, ya lisensi gitu bro. Jadi pemilik NFT bisa memanfaatkan IP Budi Pengu untuk usaha atau kontennya gitu ya. Jadi tetap selain daripada kelebihan tetap akan ada kekurangan. Harga entry yang udah mulai agak tinggi, pasar NFT yang cukup volatility teman-teman ya, dan hyper driven, perlu terus substantion atau community interest dan branding Budi Pengu ini ya, atau building gitu bro ya. Ya ini adalah kelima meme coin yang diprediksikan memiliki potensi untuk tahun 2025. Semoga saja 5 meme coin ini bisa naik gila-gilaan ya. Tapi intinya tetap disclaimer, kalian riset lagi. Tetap semangat dan